Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu untuk boleh menyambut saudara-saudara yang pada malam hari ini baru pertama kali hadir. Untuk saudara tidak berkeberatan, boleh berdiri sebentar untuk kami bisa menyambut saudara. Ada? Mungkin di bagian belakang? Ya baiklah, ya kalau tidak ada kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, mari kita akan melihat dari firman Tuhan apa yang Tuhan berikan untuk hari ini, ya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai jemaatnya, kita mengetahuinya, kita memahaminya serta melakukan di dalam kehidupan ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang hal kedatangan Tuhan, dan malam hari ini juga firman Tuhan untuk malam hari ini ada kaitannya ya tentang kedatangan Tuhan ini. Dan mungkin saya ringkaskan saja tentang apa yang saya sudah pernah sampaikan ya pada beberapa waktu yang lalu, di mana saudara, kalau kita melihat daripada firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita harus senantiasa siap ya untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ada beberapa alasan di sini yang saya catat ya dari firman Tuhan. Yang pertama-tama, kenapa kita harus siap untuk siap sedia setiap saat untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Alasan yang pertama, bahwa tanda-tanda akhir zaman dan juga kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari hari ke hari itu sudah semakin nyata. Ini alasan yang pertama. Alasan berikutnya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa siap sedia. Saudara bisa membaca itu di dalam Matius pasal 24 ayat 44, di mana Tuhan Yesus berkata demikian, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau saudara perhatikan akan ayat ini, saudara, ini merupakan suatu kalimat perintah. Sebab itu hendaklah. Kata hendaklah ini merupakan suatu keharusan. Hendaklah kamu juga siap sedia. Dan saudara, di sini ini alasan ya berikutnya kenapa kita harus senantiasa siap sedia, karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada kita. Nah, dengan alasan karena Anak Manusia atau karena Tuhan Yesus Kristus itu datang pada saat yang tidak kita duga. Ini alasannya. Kenapa kita harus senantiasa siap sedia. Kemudian alasan berikutnya, saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, ya, karena saat atau hari atau saat Tuhan Yesus datang itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Termasuk Yesus sendiri, sebagaimana pengakuannya di dalam Matius pasal 24, dia juga tidak tahu. Dia berkata hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Jadi Yesus berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia juga tidak tahu kapan dia harus turun dan menjemput akan umatnya. Dia berkata hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa yang tahu ya saat Tuhan Yesus harus datang. Nah, atas dasar itulah kita bisa memahami kenapa tadi di dalam ayat yang ke-44, Tuhan Yesus memberikan perintah itu. Hendaknya kamu senantiasa siap sedia. Kemudian alasan berikutnya, saudara, kenapa kita harus senantiasa siap sedia. Ini juga sudah pernah saya jelaskan ya di waktu yang lalu. Yaitu kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus menjelaskan perihal kedatangannya, saat kedatangannya. Dia berkata demikian, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara, dari pernyataan Tuhan tentang kedatangannya, itu dia umpamakan kecepatannya itu seperti kilat dan juga seperti cahaya. Nah, saudara, ini juga pernah saya jelaskan ya, kalau saudara lihat di dalam pelajaran fisika,
Ya, kecepatan daripada kilat itu adalah 150.000 km per detik. Berarti kecepatannya, saudara, kecepatan dari kilat itu adalah 0,00000 ya 5 nolnya 666 detik. Jadi saudara bisa bayangkan cepatnya, ya cepat sekali, 1 detik aja sudah cepat. Ini saudara, kecepatan kilat adalah 0,0000666 dan seterusnya. Ya, jadi cepat sekali saudara. Lalu tadi Tuhan juga menyamakan kedatangannya itu seperti cahaya. Nah, apalagi cahaya. Cahaya lebih cepat lagi saudara dari kilat. Kalau kilat tadi 150.000 per kilometer, kalau kecepatan cahaya adalah 299.792 km per detik. Atau ya, kita lihat kecepatannya adalah 0,0000333 seterusnya. Jadi saudara, cepat sekali saudara. Jadi saudara, atas dasar inilah ya, makanya tadi Tuhan Yesus berkata, selain saatnya dia juga tidak tahu dan kedatangannya sangat cepat. Karena itu dia berkesimpulan, dia berkata bahwa hendaknya kamu siap sedia. Begitupun juga sehubungan dengan kedatangan Tuhan, kita tahu pada saat Yesus datang, kita akan mengalami pengangkatan. Dan di dalam pengangkatan, tubuh kita akan diubah, ya akan mengalami pengubahan. Itu pun saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, ya saudara catat aja, ini hanya ringkasan dari khotbah yang lalu. Ya. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan ayat 52, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Nah, itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dikatakan kita pada saat Yesus datang, kita akan mengalami pengubahan. Dan pengubahan itu di dalam sekejap mata. Dalam terjemahan King James Version, ya saya lebih suka kalau membaca terjemahan bahasa Inggris dalam King James Version, karena King James Version itu merupakan suatu terjemahan bahasa Inggris yang sangat mendekati aslinya. Ya, kalau saudara ini baca Holy Bible, saudara, ya, yang lain-lain itu ada kalanya sudah ya diubah-ubah. Ya, nah di dalam King James Version kata dalam sekejap mata itu ditulis in a moment, in a moment, in the twinkle of an eye. Ya, jadi seharusnya ada satu kata yang sebenarnya hilang di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Seharusnya saudara, ayat ini berbunyi bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah sesaat dalam sekejap mata. Nah, ini lengkapnya seharusnya. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi pengubahan saudara yang terjadi pada saat orang-orang percaya itu mengalami pengangkatan, pengubahannya itu terjadi sesaat dalam sekejap mata. Kata sesaat ya, atau in a moment dalam bahasa Inggrisnya, itu dalam bahasa Yunaninya berbunyi atomos. Yang artinya daripada atomos itu adalah atomik detik atau detik atomik. Jadi kalau detik itu ya, itu jadi lebih kecil lagi daripada detik. Atau arti daripada atomos ini adalah waktu yang sangat amat singkat atau suatu unit satuan waktu yang tidak dapat dibagi lagi. Itu arti daripada atomos, atau yang tadi di dalam bahasa Indonesianya sesaat. Ya, jadi sesaat itu yang dimaksudkan di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 51 52 itu sangat cepat, ya. Atomik detik. Ya, kalau tadi Yesus mengatakan seperti kilat, seperti cahaya. Jadi kecepatan itu. Nah saudara, kalau kita melihat, jadi peristiwa kedatangan Tuhan, peristiwa pengangkatan, peristiwa pengubahan tubuh pada saat pengangkatan itu sangat-sangat cepat saudara.
Nah, atas dasar itulah makanya kita harus senantiasa dalam kondisi siap sedia setiap saat. Karena masalahnya kita tidak tahu, kita tidak bisa perkirakan kapan Tuhan itu datang. Tadi Tuhan sudah mengatakan, hendaknya kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan karena begitu cepatnya, karena itu saudara mau tidak mau, saudara harus siap. Kalau saudara, tadi dari penjelasan firman Tuhan, bahwa kejadian kedatangan Tuhan maupun pengangkatan, itu sangat cepat, maka memang tidak ada waktu lagi ketika saat itu terjadi untuk saudara mengaku dosa, untuk saudara bertobat, tidak ada waktu. Saudara bisa tes saudara. Ya. Saudara mau berdoa mengaku dosa saja. Itu menghabiskan berapa detik? Nah, saudara bisa tes lah pakai jam ini. Saudara, apalagi kalau dosa saudara sabrek-kabrek ke saudara. Waduh, dosanya 10 aja. Saudara mulai berdoa, Tuhan ampuni aku, misalnya aku sudah mencuri, apalagi aku sudah berbohong. Sudah berapa saudara ya? Hitung aja saudara, mungkin sudah lebih dari 1 menit ya, atau beberapa menit saudara mengaku dosa itu. Wah, nggak bisa saudara, cepat sekali pengangkatan sudah terjadi, saudara belum mengaku dosa, saudara tertinggal saudara. Nah, ini alasannya kenapa tadi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 tadi ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan kejadiannya itu ya sangat cepat. Jadi engkau harus siap sedia, harus senantiasa siap sedia. Nggak bisa hanya ya sewaktu-waktu, kadang-kala siap, kadang-kala enggak, ya. Siap, kadang-kadang enggak bisa saudara. Kalau pas saudara enggak siap lalu Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Saudara tidak akan mengalami pengangkatan, saudara jelas. Kita harus senantiasa dalam kondisi siap, hidup benar, senantiasa hidup benar, senantiasa hidup di dalam kekudusan. Tidak bisa tidak, saudara. Nah, inilah saudara alasan-alasannya kenapa kita harus siap sedia. Dan kita akan melihat beberapa hal ya sehubungan dengan kedatangan Tuhan ini, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi supaya kita di dalam kondisi yang siap sedia ini. Mari kita melihat dari Lukas pasal 21 ya. Saudara, sebenarnya di dalam Alkitab, baik di dalam kitab Injil maupun surat-surat para rasul, saudara ada begitu banyak penjelasan saudara tentang kedatangan Tuhan ini. Ya. Karena itu Tuhan mau sebenarnya untuk kita memperhatikannya. Untuk malam hari ini kita fokus ke Lukas pasal 21, Lukas pasal 17 dan kita akan melihat dan juga beberapa ayat yang lainnya. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 21 mulai dari ayat 7 dan seterusnya, ini berbicara saudara hal-hal tentang kedatangan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara lihat begitu banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal kedatangan Tuhan, ini berarti bahwa Tuhan mau kita memperhatikan saudara. Kalau memang hal kedatangan Tuhan dan pengangkatan itu merupakan suatu hal yang sepele, yang tidak terlalu berarti, pasti Tuhan tidak menuliskannya dengan begitu banyak ayat dan bagian Alkitab. Ya, ada begitu banyak saudara. Dalam baik Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes dan surat-surat daripada Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, semuanya berbicara tentang hal kedatangan Tuhan ini. Ya, berbicara tentang pengangkatan, berbicara tentang pengharapan apa yang kita akan alami kelak. Jadi kalau begitu banyak Tuhan membahas, ini berarti Tuhan mau hal ini perlu menjadi suatu perhatian buat kita. Ya, Tuhan mau untuk kita memperhatikan. Baik, saudara, kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Ya, itu bisa nanti saya bagi ya, bahwa ayat 7 sampai ayat 19 itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Nah, nanti saudara baca saja ya. Saya ringkas, tadi saya sudah ringkaskan. Ya, dari ayat 7 sampai ayat 19 ini, kalau ayat 8 itu menjelaskan salah satu tanda daripada akhir zaman, yaitu ada begitu banyak penyesat. Ya,
Karena itu dikatakan untuk kita waspada, jangan kamu mengikuti mereka. Dan ciri-ciri daripada penyesat itu, dikatakan mereka pakai nama Tuhan Yesus. Dan mereka juga bahkan mengaku bahwa mereka adalah Tuhan Yesus. Wah ini ya, Mesias palsu. Ya, seperti itu. Tapi mereka adalah sesungguhnya penyesat. Mereka bukan hamba Tuhan yang sejati. Ya, ini palsu. Pengajar palsu, nabi palsu, dan sebagainya. Ya, itu kalau di Injil Matius disebutkan sebagai nabi palsu, pengajar palsu, dan lain sebagainya. Dan dikatakan bahkan di dalam Matius pasal 24, bahkan orang-orang yang terpilih sekalipun itu bisa disesatkan. Ya. Dan ini saudara, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 ini juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa penyesat itu bukan hanya 1-2 orang. Ada banyak penyesat. Lalu juga kalau Matius 24 saudara nanti bisa bandingkan ya, saudara baca sendiri. Bahkan dikatakan ada banyak penyesat dan ada banyak orang yang disesatkan. Nah ini masalahnya saudara. Ada banyak orang yang disesatkan. Jadi jangan saudara sombong mengatakan aku nggak bisa disesatkan. Namanya penyesat ya, tidak beda dengan penipu. Sama saja, penyesat, penipu sama. Ya. Itu saudara cara kerjanya tidak kentara. Ya seperti penipu. Saudara tidak tahu, saudara biasanya orang yang tertipu awalnya dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang menipu dia itu penipu. Karena tidak kentara saudara. Ya saudara pikir dia orang baik-baik. Ya, sebagai contoh misalnya dia datang, dia mau mengajak saudara bisnis. Ya, dengan janji yang muluk-muluk ya, suatu janji. Ya ini sekarang sih masalahnya dengan perekonomian yang sulit seperti ini. Lalu juga kalau kita lihat di bank pun ya, kalau saudara nyimpan uang ya nggak ada artinya ya, bunganya sangat kecil. Lalu ada orang datang ya, bagaimana nih, saya punya satu usaha, saya punya bisnis ya, bagaimana kalau Anda ya ambil bagian ya di dalam itu, dan dijanjikan. Contoh saja misalnya saudara, kalau saudara mengambil bagian modal misalnya ya 10 juta misalnya, dijanjikan dalam waktu 1 bulan kembali 15 juta. Nah seperti itu saudara ya, waduh saudara pasti tergiur saudara. Ya bunga bank sampai berapa tahun pun tidak sampai segitu saudara ya. Ini 1 bulan 10 juta bisa dapat 15 juta, woi. Dan kalau saudara lihat yang menawarkan itu meyakinkan, ya pakai cas, dasi dan lain rapi, ngomongnya juga sopan dan lain sebagainya. Nah, saudara percaya karena tidak ada tampang penipu, tidak ada tampang penyesat. Tapi setelah saudara memberikan modalnya 10 juta, wah dengan harapan nanti 1 bulan lagi saya dapat 15 juta, wah luar biasa. Tapi setelah tiba harinya, setelah 1 bulan ditunggu-tunggu, kok nggak muncul. Lewat 1 hari, mungkin dia masih sibuk. Lewat 2 hari, lewat 3 hari dan seterusnya, ya nyatanya dia tidak muncul. Nah barulah saudara berkata, saya tertipu, saya nggak nyangka bahwa orang itu adalah penipu. Nah, saya nggak nyangka sama sekali. Kelihatannya dia baik-baik, ya, kelihatannya dia meyakinkan. Nah sama saudara juga dengan penyesat, tidak beda. Saudara mungkin dia tampangnya hamba Tuhan. Nah ini dia tampangnya hamba Tuhan. Dan dia pakai Alkitab juga mungkin. Ya, seperti ini. Nah, tapi saudara, kalau saudara adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara akan bisa tahu bahwa seseorang ini adalah hamba Tuhan yang sejati atau tidak. Saudara akan bisa tahu apakah dia penyesat atau tidak. Ya, Roh Tuhan akan berbicara kepada kita. Oke, itu mengenai penyesat. Kemudian ayat 9 dan ayat 10 itu tanda akhir zaman yang lain adalah peperangan plus pemberontakan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah ini saudara kita lihat ini bermunculan. Saudara juga di Indonesia mungkin tidak terjadi perang yang besar ya. Saudara katakan wah itu nggak ada di Indonesia. Tapi saudara, kita di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah, di kota Palu ini banyak perang saudara. Tapi perang kecil-kecilan, tapi tetap itu adalah perang.
ya pemberontakan. Ya, kita lihat ya di kota Palu aja dalam beberapa minggu ini saudara ada banyak pertikaian, ada banyak bentrok. Itu juga termasuk perang, saudara. Ya walaupun senjatanya itu cuman apa ya, panah berapi ya, pakai apa lagi, parang, tapi itu perang, saudara. Ya perang antar kampung, perang antar etnis ya, atau subetnik, ya sama-sama mungkin ya, itu sama-sama orang Kailinya, tapi subetnik yang berbeda bisa saja. Ya, seperti ini. Itu merupakan tanda akhir zaman. Ayat 11, gempa bumi yang dahsyat. Ini seperti dikatakan di dalam kitab Lukas ya, ada gempa bumi. Ini tanda akhir zaman. Gempa bumi yang dahsyat ini berarti adalah gempa yang lebih daripada 7 skala Richter. Ya, kalau di bawah 5 skala Richter itu gempa ringan, gempa kecil. 5 sampai 7 itu adalah gempa sedang, di atas 7. Nah, saudara, kalau kita lihat belakangan ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai ya bagian daripada dunia ini, saudara, mulai ada ya gempa-gempa yang berskala besar. Ya, kita melihat di sini lebih daripada 7. Ya, kita di Indonesia pun sebenarnya beberapa tahun yang lampau yang ada di Aceh itu juga berapa itu? Hampir berapa sudah 8 ya, 8 lebih. Nah, seperti itu. Jadi ya walaupun itu sesekali, tapi ini juga sudah menunjukkan adanya tanda-tanda akhir zaman. Lalu bukan hanya itu, di berbagai tempat ada penyakit sampar. Ya, kalau sekarang saudara, penyakit sampar ini adalah penyakit yang menular, yang epidemik, ya. Dan sekarang, macam-macam, saudara. Ya, ada begitu banyak penyakit virus yang menular dan bermunculan. Ya, akhir-akhir ini virus-virus yang baru, yang belum ada obatnya. Ya, di berbagai negara, termasuk di Amerika juga, saudara. Di Cina itu virus flu burung, flu babi dan lain sebagainya. Makanya saudara, baru-baru ini kan ada sampai babi yang dibuang ke sungai itu, ya itu sampai mencapai sudah 15.000 babi. Ya, itu ya mereka mungkin kewalahan, mereka cuma buang di sungai, saudara. Dan itu didapatkan ya rupanya hanyut ya, terus sampai ke wilayah yang lain. Nah, itu sebenarnya babi itu kena flu, saudara, ya. Jenis flu yang baru, virus flu yang baru. Lalu burung juga ada begitu banyak burung-burung yang mati, ya ribuan banyaknya. Ini semua terjadi pada tahun-tahun terakhir ini. Dan saudara, penyakit itu ya virus-virus itu bukan hanya mengenai hewan, tapi juga bisa mengenai manusia. Nah, ini merupakan suatu tanda-tanda zaman. Kemudian kelaparan, kemudian dikatakan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, ini hal-hal yang mengejutkan belakangan ini banyak. Ya, itu tanah-tanah, lubang-lubang yang menganga di mana-mana, saudara, bermunculan. Saudara, tiba-tiba dalam terjadi tiba-tiba, lalu kemudian ada wilayah bahkan di Jawa Barat. Ya, baru-baru ini cukup luas, saudara. Ada satu kampung itu, saudara, ambles, saudara, ya. Berapa meter ke bawah, sampai ada sawah yang sekitar 6 hektar yang siap untuk dituai, itu pun saudara terturun. Sudah, saudara tidak bisa dituai, saudara. Ya, jalan-jalanan itu masuk ke dalam. Ya, ada yang sampai 30 sampai 60-an meter ke dalam. Di Florida pernah terjadi, saudara, dini hari, saudara, orang lagi tidur enak, ya ada satu orang di mana dia dan tempat tidurnya tiba-tiba saudara masuk ke dalam lubang yang sangat dalam dan orang itu tidak bisa ditolong karena masalahnya tidak ada yang berani menolong. Karena kalau sudah terjadi seperti itu akan dikhawatirkan tanah-tanah di sekitarnya itu rapuh. Jadi tidak ada yang berani menolong, juga tidak bisa tahu di mana, itu lubangnya sangat dalam, saudara. Ada lubang yang menganga tiba-tiba. Tapi sebenarnya ini merupakan suatu tanda-tanda zaman. Rusia demikian, bus, mobil, semua masuk di dalam lubang. Ya, ada banyak di Cina juga, ya, banyak sekali. Ini adalah merupakan hal-hal yang mengejutkan.
yang tiba-tiba terjadi, dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Lalu tanda-tanda yang dahsyat dari langit, ya. Nah, ini juga ya bintang meteor jatuh dan lain sebagainya pada bulan Februari, 15 Februari 2013 yang lalu di Rusia, yang saya pernah putar ya videonya itu. Nah, ini juga ya, dan itu menggemparkan, cukup menggemparkan dan menakutkan orang-orang di wilayah yang di mana meteor itu jatuh, ya orang-orang Rusia sebagian juga yang tidak kenal Tuhan. Kita tahu bahwa Rusia itu kebanyakan adalah ateis, ya mereka tidak kenal Tuhan. Mungkin orang Kristennya hanya sedikit saja, tapi itulah saudara, mereka takut juga saudara, ya, mereka takut, dipikir mau kiamat sudah, karena terjadi ledakan-ledakan sampai kaca-kaca jendela, ya rumah-rumah, kantor perkantoran itu pecah dan banyak yang mengalami luka-luka. Hal-hal yang mengejutkan akan terjadi. Ayat 12 sampai dengan 19 itu berbicara mengenai penganiayaan dari orang percaya. Bukan hanya dianiaya, tapi sampai dengan dibunuh. Ini juga saudara, akhir-akhir ini ada begitu banyak kasus-kasus penganiayaan orang Kristen, orang-orang percaya. Ya, bahkan ada yang dibunuh dan dikatakan mereka orang percaya dibenci oleh karena nama Yesus. Ini semua merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman. Dan pesan daripada Tuhan dikatakan untuk kalau seumpama kita mengalami hal seperti itu, Tuhan mau untuk kita tetap bertahan, setia sampai akhir, supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Ya, mungkin di antara saudara ada juga mengalami penganiayaan, ya ketika saudara sungguh-sungguh mengikuti kebenaran Tuhan. Ya mungkin tidak sampai dibunuh lah saudara, tapi mungkin mungkin saudara punya keluarga ya yang berlatar belakang Kristen tetapi hanya KTP saja, atau mungkin bukan Kristen yang lahir baru. Bisa saja saudara, ketika saudara lahir baru lalu kemudian memberi diri dibaptis, saudara bisa mengalami aniaya. Kadang-kala saudara bisa dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, memang ini sudah saudara, ini merupakan satu tanda daripada akhir zaman. Nah, untuk saudara-saudara yang mengalami ya penganiayaan atau mengalami dibenci oleh karena saudara sungguh-sungguh ya hidup ya benar di hadapan Tuhan atau menurut kebenaran Tuhan, jangan saudara menyerah. Saudara tetap bertahan. Ya, itu merupakan suatu anugerah. Kalau saudara boleh mengalami penderitaan oleh karena Kristus, atau karena nama Kristus, Tuhan mau untuk saudara bertahan sampai akhir. Ya, nanti kita akan lihat bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Nah, saudara, itu ya saya ringkas saja dari ayat 7 sampai dengan ayat 19. Nah, sekarang kita mau fokus ke ayat 25 sampai dengan ayat 28. Ada hal yang penting di sini. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Saudara, kalau kita lihat ini merupakan tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, kita akan mulai membaca dari ayat 25, dikatakan demikian, dan akan ada. Jadi ini saudara merupakan lanjutan. Ya, jadi ayat-ayat yang sebentar kita baca merupakan lanjutan sebenarnya dari ayat 7 sampai dengan 19. Kalau 7 sampai 19 tadi merupakan baru tanda-tanda akhir zaman. Tapi saudara, ayat 25 sampai 27 itu merupakan tanda kedatangan Yesus. Dikatakan begini, dan akan ada tanda-tanda. Nah ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Itu yang pertama. Ya, apa yang dimaksud di sini? Ya, ini termasuk tanda-tanda di langit, benda-benda yang ada di langit ini mengalami suatu kondisi-kondisi tertentu yang mungkin pada saat-saat yang lalu jarang ya atau tidak terjadi. Tetapi saudara, menjelang atau makin dekat kedatangan Tuhan Yesus akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang. Saudara, kalau saudara
rajin ya lihat di internet, saudara, ada banyak perkembangan ilmiah di sana. Saudara, seperti matahari ya, itu akhir-akhir ini mengalami apa yang disebut badai matahari. Ya. Ledakan-ledakan matahari. Dan itu kalau kita lihat dari saat ke saat, badai maupun ledakan-ledakan itu makin hebat dan makin besar. Dan ini yang akan dikhawatirkan, bahwa api dari matahari itu akan bisa mencapai bumi. Dan akan membakar, dan nanti kita akan lihat bahwa di 2 Petrus ya, kalau dikatakan bahwa langit itu terbakar, itu sebenarnya oleh karena ini, badai dan ledakan daripada matahari. Nah ini. Kemudian bulan. Saudara, apa yang terjadi dengan adanya tanda-tanda dari bulan? Ya, termasuk di situ gerhana dan lain sebagainya. Saudara, melalui penemuan daripada NASA, bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 itu akan ada suatu kejadian yang berkaitan dengan bulan yang sangat istimewa dan belum pernah terjadi sebelumnya. 2014 dan 2015 akan terjadi, saudara, bulan berdarah. 2 kali dalam 2014 dan 2 kali di dalam tahun 2015. Nah, itu sebenarnya ada di dalam nubuatan, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan dalam kitab Yoel, ya, mari kita lihat sebentar. Ya, kitab Yoel pasal yang kedua. Di situ disebut bulan berdarah, ya. Nah, ini saya akan jelaskan. Sebenarnya beberapa 2 tahun yang lalu pernah terjadi, saudara, gerhana total, gerhana bulan total. Dan setelah gerhana itu terjadi, muncullah bulan, dan bulan itu berubah menjadi warna merah. Ya, saya waktu itu ada saya memperhatikan, saya lihat itu, saudara, kejadiannya. Ya, jadi memang bulan itu menjadi warna merah. Nah, itu tapi hanya 1 kali di dalam tahun itu. Tetapi nanti 2014, 2015. Dan yang ajaibnya, saudara, kejadiannya itu nanti, ini sudah dipredileksi, saudara. Kejadiannya itu tepat di tahun 2014, 2 kali gerhana total daripada bulan itu jatuh pada 2 hari raya Yahudi. Yaitu yang pertama, tahun 2014 ini gerhana yang bulan total yang pertama itu jatuh pada hari raya Paskah 2014. Lalu gerhana yang berikutnya pada tahun yang sama 2014 itu akan terjadi pada hari raya Pondok Daun. Itu sekitar September Oktober, ya. Saya belum lihat tanggalnya di situ. Lalu 2015 nanti juga akan ada 2 kali gerhana total, pas jatuh di tanggal yang sama, yaitu pada hari raya Paskah dan hari raya Pondok Daun. Ini ajaib, saudara. Nanti saudara akan lihat, ini terjadi 2014-2015. Ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah, sepanjang sejarah ini. Bahwa ada 2 kali berturut-turut dalam 2 tahun berturut-turut, dan kejadiannya ini terjadinya pas bisa pada 2 hari raya Yahudi. Nah, nanti saudara tunggu saja. Ya, ini merupakan tadi ini, saudara, tanda-tanda di langit, khususnya yang berkaitan dengan bulan. Bulan akan menjadi darah. Kapan itu? Yaitu setelah terjadi gerhana total, muncul lagi bulan akan berwarna menjadi merah. Nah, ini. Dan itu, saudara, atau kita lihat aja di Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal yang kedua sama, ya, dengan Yoel sama saja. Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat yang ke-17, ya, 17, lalu juga ya, ayat yang ke-20, ya, 17 langsung aja lompat ayat yang ke-20.
di mana dikatakan, ini sebenarnya diambil dari kitab Yoel, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari apa? Hari-hari terakhir. Lalu lompat ke ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ini berarti saudara akan mengalami suatu gerhana total. Dan bulan menjadi darah. Kapan bulan menjadi darah? Yaitu ketika terjadi gerhana bulan total. Dan yang spesifik itu saudara tahun 2014-2015. Dalam 1 tahun bisa terjadi 2 kali gerhana total. Dan yang anehnya bisa jatuh persis pada 2 hari raya Yahudi. Dan begitu pun tahun berikutnya 2015 juga akan terjadi hal yang sama. Ini merupakan tanda-tanda di langit. Oke, kita kembali saja ke apa namanya? Ke ini. Ya, kita tidak usah bahas ini lebih dalam lagi. Kita kembali ke Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-21. Jadi, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Wah, ini belakangan ini saudara, setiap hari ada pelaporan meteor. Ya, meteor itu sebenarnya bintang yang jatuh. Ya. Jatuh ke bumi, tidak tahu jatuhnya di mana, ya. Tapi ada yang jatuh dan ada yang apa namanya berakibat ya serius, seperti contoh yang jatuh di Rusia ya tanggal 15 Februari yang lalu. Ya, ini nyata ya sampai menimbulkan korban. Nah, seperti itu. Yang lainnya tidak tahu jatuh di mana, ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di tempat yang ya wilayah-wilayah yang mungkin tidak berpenduduk, tapi kemudian kita lihat ada lubang yang besar ya jatuh di sana. Dan memang sih biasanya meteor-meteor seperti itu ada yang besar, ada yang seluas lapangan tenis dan ya yang besar, tapi umumnya ketika dia masuk di dalam lapisan atmosfer biasanya dia sudah pecah-pecah. Ya, dia meledak dan menjadi kecil-kecil saja. Ya. Seperti itu. Kalau yang di Rusia itu sebenarnya bukan batunya saudara yang menghancurkan itu, tapi getaran ledakannya ini. Ketika meteor itu masuk di dalam lapisan atmosfer, ledakannya ini yang membuat kaca-kaca menjadi pecah, ya, bahkan bukan hanya kaca, ada pintu yang terlempar dan lain sebagainya. Ada dinding-dinding yang robek dan sebagainya. Nah, ini, ya. Dan itu bintang-bintang, saudara. Jadi ini nanti akan terjadi dari tahun-tahun mendatang ini akan makin sering, ya, dan akibatnya juga akan makin serius. Dan bukan hanya itu, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, deru dan gelora laut ini bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah akibat ini tadi, badai. Yang belakangan ini saudara khususnya di Amerika hampir terus-menerus terjadi badai. Ya, tornado, angin puting beliung, badai, banjir dan lain sebagainya. Ya, Australia itu biasanya di wilayah Australia, Amerika, ya. Saudara ada banyak juga korban. Ya. Dan di mana Oklahoma itu sampai rata tanah saudara, semua rumah-rumah hancur, rata tanah semua. Ya, korbannya mungkin sekitar puluhan, ya, seperti itu. Dan kalau ini disebut gelora laut, deru dan gelora laut ini bisa juga tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi yang besar, ya, gempa bumi yang hebat. Bisa menimbulkan gelora laut dan deru yang membuat orang menjadi takut. Nah, ini pasti yang serius punya saudara. Ini bukan gelombang-gelombang kecil, ini gelombang yang besar yang pernah terjadi di Aceh lalu. Yang sangat-sangat mengerikan dan memakan banyak korban. Nah, ini saudara, kalau ini sampai tanda-tanda seperti ini terjadi, ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat saudara. Lalu ayat 26, orang akan mati ketakutan
Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Karena ada banyak hal-hal yang mengejutkan, yang menakutkan akan terjadi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, taruh perhatian pada ayat 27. Pada waktu itu. Maksudnya waktu apa? Pada waktu itu, yaitu ayat 25-26. Pada waktu itu, jadi sedang terjadinya hal-hal yang seperti itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, memang betul Yesus tadi berkata bahwa hari atau saatnya tidak ada satu orang pun yang tahu. Termasuk Yesus sendiri juga tidak tahu. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menjelaskan tentang tanda-tanda. Paling tidak kita bisa memperkirakan. Seperti tadi saudara, ayat 25-26 ini sebenarnya, kalau ini terjadi dan makin lama makin sering, makin lama makin hebat, sebenarnya ini merupakan warning. Ini merupakan kalau di traffic light, ini merupakan lampu kuning itu saudara. Yang sebentar lagi akan berganti menjadi merah. Kalau merah itu sudah hari hanya saudara. Tapi ini sudah lampu yang kuning. Itu berarti kita harus waspada. Ya, pada waktu itu. Jadi pada waktu ada tanda-tanda matahari, bulan, bintang. Lalu ada terjadi hal-hal yang menakutkan, yang membingungkan. Ada deru, gelora laut, dan lain sebagainya. Saudara, dikatakan pada waktu itu, ya, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus datang. Jadi sebenarnya kalau saudara bijak dan berhikmat, sebenarnya kita sudah harus waspada saudara. Dan ayat 28 ini merupakan ayat kunci. Dikatakan demikian, Yesus berkata, apabila semuanya itu apa? Yang tadi ini saudara, yang dijelaskan termasuk juga tanda-tanda akhir zaman, yang tidak akan berhenti tapi akan terus terjadi bahkan makin sering. Lalu ditambah dengan ayat 25 dan ayat 26 ini. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Nah ini saudara. Kalau itu mulai, jadi baru awal-awal. Dan ini memang kalau awalnya ini sudah ada saudara. Ya, bintang jatuh, gerhana total matahari, bulan dan lain sebagainya. Ya, itu sudah mulai terjadi. Lalu apa tadi? Badai ini juga sudah mulai terjadi. Ini ada lampu kuning. Jangan saudara acuh tak acuh. Ya, masih lama. Yesus sudah memperingatkan. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini saudara yang menjadi pokok pemberitaan. Yang Yesus mau supaya engkau tahu dan melakukan di dalam kehidupan. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Jadi jangan tunggu nanti kalau sudah yang saat Yesus datang dan kejadian-kejadian itu terjadi dengan hebat. Saudara baru sadar, telat. Saya katakan terlambat. Awal-awal seperti ini mungkin sesekali terjadi. Itu sudah harus membuat kita memperhatikan dan waspada. Awal, saudara, jangan mengentengkan tanda-tanda awal ini. Saudara, dikatakan apabila semuanya itu mulai terjadi, nah ini bagian kita yang Tuhan mau. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dari awal, saudara, ketika tanda-tanda itu terjadi, saudara sudah harus menaruh perhatian. Dan saudara sudah harus mulai mempersiapkan diri dan seterusnya. Karena tadi dikatakan apabila semuanya itu mulai terjadi, ya, saudara dikatakan bangkitlah dan angkatlah mukamu. Saudara di dalam terjemahan King James di sini saudara ya bagus sekali dikatakan look up and lift up your heads. Angkatlah kepalamu dan lihatlah ke atas. Karena saudara dikatakan sebab penyelamatanmu sudah
dekat. Apa yang dimaksud dengan penyelamatan ini? Ya ini tadi saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan ini yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai melihat tanda-tanda ini. Ini yang Tuhan mau untuk saudara mengangkat kepala dan melihat ke atas. Bukan berarti saudara, lalu saudara lihat ke langit terus. Seperti itu. Tapi ini ada makna rohaninya saudara. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Ketika kita sudah melihat bahwa tanda-tanda itu mulai terjadi, engkau harus melihat ke atas. Saudara, untuk kita mengerti, mari kita membuka di dalam Kolose pasal 3, ayat 1, 2, dan 4. Saudara, mari, kalau kita sudah melihat akan awal dari tanda-tanda itu, saudara, kita perlu fokus ke atas. Saudara, jangan hanya Tuhan tidak mengatakan kalau tanda-tanda itu terjadi, bukan kita lihat ke bawah, tapi kita lihat ke atas. Kolose pasal 3, ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Ayat yang keempat berbicara tentang kedatangan Tuhan, dan kita menyongsong kedatangannya di dalam kemuliaan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan Allah. Ini ayat 4 berbicara tentang hal kedatangan Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, ada di dalam ayat-ayat ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Carilah perkara yang di atas. Ini yang tadi Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat yang ke-28 tadi. Ketika engkau sudah mulai melihat ya tanda-tanda itu saudara, maka dikatakan angkat kepalamu dan lihat ke atas. Ini yang Tuhan mau saudara. Saudara, janganlah kita hanya memperhatikan hanya perkara-perkara yang di bawah saja. Engkau akan bisa kecurian saudara, kecolongan saudara. Engkau akan tidak bisa tahu ketika Yesus datang. Tapi kalau mulai dari hari ini, ya menurut saya belum terlambat. Ya. Ini masalahnya tanda-tanda awal dari yang tadi disebutkan, ya, itu sudah mulai, saudara. Jangan tunggu nanti sudah terjadi yang hebat-hebat, baru engkau melihat ke atas, terlambat. Sekarang ini Yesus berkata, ketika engkau mulai melihat tanda-tanda itu, angkatlah kepalamu dan lihat ke atas. Ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan itu diperjelas dalam Kolose tadi, yaitu carilah perkara yang di atas. Saudara, umumnya saudara, termasuk anak-anak Tuhan, saudara lebih banyak lebih cenderung untuk mencari perkara-perkara yang di bawah, perkara-perkara yang di bumi. Engkau dengan segala susah payah mencari yang di bumi ini, mencari harta dunia. Firman Tuhan berkata, ini merupakan perintah, carilah perkara yang di atas, apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau terus mencari perkara yang di bawah, engkau bisa luput dari kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Ini yang Tuhan saudara taruhkan di dalam roh saya ketika saya mempersiapkan kemarin. Saudara, Tuhan berbicara, saudara, selama waktu sepanjang hari Sabtu, saudara, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau suruh saya untuk sampaikan. Sepanjang waktu hari Sabtu dari pagi, siang, saya membaca Alkitab, saya berdoa, Tuhan belum berbicara. Sampai jam 9 malam belum berbicara. Tuhan bilang begini, tidur Jo, tidur sayang. Jam 11 saya dibangunkan, 11 malam hari Sabtu.
Dan Tuhan berbicara banyak sampai jam 2, hampir jam 2, saudara. Kan itu pagi tadi memang terus terang saya ngantuk, saudara. Saudara, Tuhan berbicara tentang ini. Ini yang Tuhan mau. Bahwa awal daripada tanda-tanda itu sudah terjadi. Dan Tuhan mau untuk kita melihat ke atas. Mencari perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Juga pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dan bukan yang ada di bumi. Ini yang Tuhan minta. Saudara, nanti kita akan baca ayat yang lebih lanjut. Saudara, kita lihat dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Saudara, ini pasti tahu semua ayat ini merupakan perintah yang utama dan pertama. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Ya. Saudara, yang jelas Tuhan mau untuk kita mengasihi Tuhan Allah kita, ya, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan segenap keberadaan kita. Bukan hanya roh, bukan hanya hati, tetapi juga jiwa, dirinci lagi akal budi, pikiran. Saudara, Tuhan mau untuk kita pikiran kita ini terfokus kepada Tuhan. Dan itu saudara klop dengan apa yang tadi Kolose 3 katakan. Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Bukan yang ada di bumi. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara. Saya juga tidak tahu, tapi sebenarnya walaupun kita tidak tahu persisnya saat dan harinya, tapi kita bisa memperkirakan sebenarnya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memperkirakan. Memperkirakan itu bukan berarti saudara menetapkan tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tidak ada satu orang pun yang bisa memperkirakan secara tepat, tidak. Tapi mengira-ngira dengan adanya tanda-tanda itu saudara yang Tuhan Yesus sendiri yang berikan. Dan Tuhan katakan kalau tanda-tanda itu sudah mulai, hati-hati, waspada. Ini lampu orange, lampu kuning. Yang sebentar lagi akan terjadi lampu merah. Dan aku akan datang. Dan ini, ya untuk kita, saudara, dari awal-awal dari tanda-tanda ini kita sudah mulai fokus. Kita harus sudah mulai fokus kepada Tuhan. Sudah lebih banyak kita fokus pada perkara-perkara yang di atas. Fokus kepada Tuhan. Dan kita perlu juga, saudara, untuk membenahi kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita tidak bisa lagi separuh-separuh, saudara. Yang Tuhan tuntut adalah kasih segenap, kasih 100% kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Dan mulai adalah bijak kalau sekarang ini engkau sudah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap. Saudara, tidak ada saatnya lagi atau waktu yang urgent ini, saudara. Saudara, tidak bisa lagi kita mengasihi Tuhan hanya separuh-separuh. Kalau engkau hanya mengasihi Tuhan separuh-separuh, kemungkinan besar engkau tidak akan terangkat, saudara. Yang Tuhan mau, orang yang akan terangkat adalah orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap. Kemudian saudara, kita melihat juga di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini, 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, apa ini maksud pada harinya? Yaitu pada saat dia datang nanti. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, orang-orang yang tadi dikatakan mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dia pasti adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Ini saudara. Tapi kalau engkau lebih banyak melihat
dan mencari perkara-perkara yang di bawah, yang ada di dunia, engkau pasti tidak merindukan kedatangan Tuhan. Hanya karena sibuk dengan perkara-perkara jasmania dan lahiriah, engkau tidak akan merindukan kedatangan Tuhan. Engkau lebih interest dengan perkara-perkara dunia ini ketimbang kedatangan Tuhan. Tapi